pada nil empati banget. Ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Kalau aku pribadi sih, kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Halo semua. Nah, kalian kan udah lihat nih video yang barusan saya tampilin. Nah, saya akan membahas tentang yang sedang dibahas oleh artis yang bernama Dewi Persik tersebut. Nah, belakangan ini kan lagi rame banget nih. Ada satu pernyataan dari orang terkenal yang katanya ya public figure. Misalnya dia juga udah mempunyai nama besar ya. Dia dengan entengnya bilang, kalau aku sih maunya Bapak itu jadi presiden seumur hidup. Mungkin buat sebagian orang itu terdengar kayak pujian atau bentuk loyalitas. Tapi buat kita yang waras, itu sebenarnya pernyataan yang mengerikan. Poin pertama, harus kita sadari, ternyata punya muka glowing, duit banyak, ataupun followers banyak, itu nggak akan menjamin omongan seseorang itu berkualitas. Itu enggak ya guys. Jadi, kenapa saya bilang mengerikan? Karena pernyataan presiden seumur hidup itu menunjukkan kalau orang tersebut buta sama aturan main negara kita. Dia buta tentang konstitusi di Indonesia. Nah, negara kita sudah sepakat lewat Undang-Undang 1945, pasal 7, jabatan presiden itu harus dibatasi. Nah, kenapa harus dibatasi? Bukan karena kita benci orangnya, tetapi karena kita belajar dari sejarah dan sifat dasar manusia. Ada pepatah lama yang selalu relevan, kesuksesan itu cenderung korup, dan kesuksesan yang mutlak atau tanpa batas itu pasti korupnya gila-gilaan. Bayangkan, kalau kekuasaan nggak ada remnya secara struktur, itu bakal maksa orang buat melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Itu rumus pasti. Jadi kalau ada yang minta masa jabatan seumur hidup, itu artinya dia nggak paham bahayanya buat masa depan kita semua. Nah, masalahnya makin runyam karena pernyataan kayak gini melahirkan budaya kultus individu. Tahu nggak sih maksudnya? Itu mentalitas kayak fans club, pokoknya toko idola, saya selalu benar. Apapun yang dia lakukan harus dibela mati-matian. Bahkan kalau perlu aturan negaranya yang ditabrak. Ini bahaya banget. Kita jadi lupa kalau penjabat itu digaji pakai uang rakyat, bukan menjalankan sistem, bukan buat disembah. Orang-orang yang punya pola pikir begini, itu mereka setia sama sosoknya, tapi nggak setia sama negaranya. Mereka anti kritik dan maunya semua orang setuju sama mereka. Kalau nggak setuju, bakal dianggap musuh. Ini salah satu contoh terjadinya bibit-bibit otoriter. Dan yang paling lucu, teman-teman, seringkali orang yang teriak paling kenceng soal presiden seumur hidup, ini prinsipnya nggak kuat-kuat amat. Coba cek jejak digitalnya. Hari ini bilang dukung seumur hidup. Ternyata kemarin pas pemilu dia teriak-teriak dukung calon lain sebagai sahabat. Artinya apa? Omongan mereka itu cuma emosi sesaat atau cari panggung. Mungkin karena paham bernegara. Nah, jadi penutupan dari saya sederhana aja. Jangan mau dipecah belah sama kebodohan macam ini. Perpecahan itu muncul bukan karena kita beda pilihan, tapi karena ada orang-orang yang nggak ngerti aturan tapi dikasih panggung dan dia diamini sama pengikutnya. Jadi yuk, mari untuk kita semua jadi warga negara yang cerdas, kita setia sama konstitusi, kita setia sama sistem yang adil, bukan mengabdi atau istilahnya tunduk sama orang dengan satu orang. Itu aja sih dari aku. Mungkin kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.